Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Kamis Putih. Hari di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum sengsaranya. Dan pada malam perjamuan terakhir ini, Yesus juga mencuci kaki murid-muridnya. Nah, untuk mengerti latar belakang kenapa Yesus mencuci kaki murid-muridnya, kita harus tahu bahwa sarana transportasi yang umum pada zamannya Yesus adalah dengan berjalan kaki. Orang yang melakukan perjalanan jauh, umpamanya dari Galilea ke Yerusalem, harus berjalan melewati jalan yang kasar dan berdebu. Maka tidak heran orang sering tiba di tempat tujuan dengan kaki pegal dan sakit. Dan sebagai ungkapan keramahan, tuan rumah yang menyambut tamunya menyediakan air dan pijatan kaki untuk meredakan sakit dan nyeri. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh pelayan. Nah, layanan mencuci kaki dan memijat kaki yang lelah dan sakit itu disediakan juga oleh penginapan atau losmen yang tersedia di tempat-tempat strategis di sepanjang jalan-jalan utama di Israel. Para musafir yang kelelahan akan beristirahat di sana, diberi makan, dibasuh, dan dipijat kakinya. Dan kekuatan mereka dipulihkan, sehingga mampu lagi melanjutkan dan menyelesaikan perjalanan mereka yang masih panjang. Sewaktu Yesus membasuh kaki para muridnya pada malam sebelum sengsaranya itu, para murid sangat memahami perbuatan Yesus itu dalam terang latar belakang situasi yang saya sebut tadi. Dan bagi kita untuk masa sekarang, hal itu adalah petunjuk yang jelas untuk mengerti dengan benar makna Ekaristi yang kita rayakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Memahami Ekaristi dalam terang pembasuhan kaki berarti bahwa Ekaristi adalah tempat pemulihan bagi orang-orang dalam perjalanan. Hidup di dunia ini merupakan suatu ziarah, sebuah perjalanan yang panjang dan sulit. Dan sepanjang jalan peziarahan ini kita lelah dan terkuras energi. Tidak heran bila kita tergoda untuk menyerah dan mundur. Tapi Yesus memberikan Ekaristi bagi kita sebagai tempat di mana kita membasuh dan melegakan kaki kita yang sakit, serta memperoleh kembali kesegaran jasmani dan rohani untuk melanjutkan perjalanan ke depan yang masih harus kita tempuh. Saudara-saudari, ketika kita memberi komuni kepada orang sakit, kita menyebutnya viaticum, yang berarti bekal perjalanan. Sebenarnya Ekaristi selalu merupakan viaticum. Dalam Ekaristi kita peroleh kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Tuhan. Dalam kisah mengenai pembasuhan kaki pada malam perjamuan terakhir itu, Petrus merasa tidak nyaman karena Yesus membasuh kakinya. Petrus itu seorang yang suka aktif, karena itu dia merasa justru dialah yang seharusnya membasuh kaki Yesus, bahkan membasuh kaki para rasul yang lain. Memang bagi orang yang suka aktif, terkadang sulit untuk tinggal pasif dan membiarkan orang lain untuk membasuh kakinya. Namun kita harus menyadari bahwa membiarkan kaki sendiri dibasuh dan membasuh kaki orang lain adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Dan itulah kehidupan Kristiani. Sisi pertama dan paling penting dari koin yang sama itu adalah membiarkan Tuhan membasuh kita. Seperti kata Yesus kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8. Tuhan membasuh kita sampai bersih, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Hanya dengan cara seperti itu kita diberdayakan untuk mampu mencuci kaki saudara-saudari kita atas nama Tuhan.
Ketika Petrus menyadari kebenaran ini, dia mengatasi rasa enggannya dan berseru, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yohanes 13 ayat 9. Agar bisa seperti itu, yang Tuhan minta dari kita hanyalah bersedia berada bersamanya dan membiarkan Dia membasuh kita. Sisi lain dari koin yang sama itu tidak kalah penting, yakni bahwa setelah kaki kita dibasuh oleh Tuhan, kita harus pergi dan membasuh kaki orang lain. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 15. Yesus menetapkan hubungan erat antara Dia yang membasuh kaki para murid dan murid yang membasuh kaki orang lain. Jika Ekaristi adalah tempat di mana Tuhan membasuh kaki kita, maka kehidupan sehari-hari adalah tempat di mana kita harus membasuh kaki orang lain. Ekaristi menuntun kita ke hidup sehari-hari, dan hidup sehari-hari menuntun kita ke Ekaristi. Kesalehan Ekaristis yang sejati haruslah mengarah pada pelayanan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam perjamuan terakhir itu Yesus ternyata meninggalkan warisan yang harus kita wartakan sampai akhir zaman, yakni Dia memecah-mecahkan roti Ekaristi dan membagikannya kepada muridnya, dan Dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Teladan ini harus kita ikuti, bukan hanya di altar Ekaristi, tetapi juga di altar kehidupan. Pace e bene.